Hai Sobat Spoiler, apa kabar kalian semua? Moga baik aja ya. Balik lagi dengan saya Bob, makhluk luntang lantung yang cari sukses di YouTube. Sobat Spoiler, melanjutkan kisah sebelumnya, Gokong yang bandel terpaksa berkali-kali dibacakan mantra agar bisa lebih santuy. Lalu menemukan murid kedua, kuda naga, dan hari ini Biksu Tong bakal bertemu dengan biksu di sebuah vihara yang telah berumur 276 tahun. Ternyata biksu ini doyan dengan barang-barang berharga. Ini dia kisahnya. Dewi juga berkata supaya Xiao Pailung bertanggung jawab atas kuda Tong yang telah ditelannya. Baiklah, lalu Pailung mengubah dirinya dari naga menjadi kuda naga. Hihihi. Dewi, kok kudanya jelek sih? Hihihi. Emang lu tampan? Hehe, Dewi tersenyum. Kuda, kamu mesti sabar ya. Kera ini memang punya mulut ember dan tak menghormati siapapun. Maaf ya kuda, tapi aku murah hati kok, swear. Dewi dengan lembut juga mengingatkannya. Janji Gokong sewaktu masih di bawah gunung 5 jari. Ia akan bersedia jadi murid orang yang membebaskannya. Sekarang pergi temui dia. Untuk itu, Dewi memberinya 3 bulu tentang kehidupan. Kelak ia akan tahu setelah melewati fase-fase kehidupan. Hei, dia sudah pergi. Gokong yang penasaran lalu mencabut bulu di tengkuknya. Setelah dilemparkan ke sungai, bisa meledak bak bom melotot. Gokong! Hah? Dewi balik rupanya. Gokong kembali mendapat teguran. Tapi ya dasar Sun Gokong sudah diingetin kalau dikasih tahu sok tahu. Malah Dewi disuruhnya pergi. Baiklah Dewi, aku ngerti. Cepat balik sana. Gokong. Kemudian Gokong berteriak memberitahu gurunya kalau ia kembali membawa kuda untuknya. Tong bersyukur banget. Jadi aku tak perlu menggendongmu kan? Perjalanan kembali dilanjutkan. Hari ini Tong menemukan murid keduanya. Gunung tinggi, lautan pun kuseberangi. Itu lagu ya. Dari musim duren sampai musim salju, mereka lalui hingga tiba di sebuah kuil. Tong minta izin untuk bermalam. Keesokan harinya, ia kaget karena biksu itu membawakan kudanya telah berpelana. Demi rasa syukurnya, Tong berterima kasih banget. Tapi keanehan terjadi. Sekonyong-konyong, biksu tadi nggak ada lagi di depannya dan kuilnya pun hilang, berubah jadi tanah lapang bersalju. Hihi, Gokong cuma nyengir. Tong sekali lagi berterima kasih. Dah, kau lihat apa yang dilakukannya. Sudahlah guru, biasa aja kali. Lalu mereka bertemu lagi dengan sebuah vihara. Moga aja ini nyata. Setelah minta izin, mereka disambut dengan baik. Di dalam vihara, Gokong tertarik melihat lonceng. Lalu timbul aksi gokilnya. Ia bunyikan lonceng itu pakai pantat. Hei, jangan! Itu bukan waktunya. Para biksu berlarian ke arah Gokong. Nggak bisa lihat orang senang. Tong Samcong menenangkan Gokong. Kemudian biksu senior muncul. Tanyanya, ada apa nih ribut-ribut? Gokong balas menakuti mereka. Tong mohon maaf atas kelancangan muridnya yang nggak tahu aturan ini. Tong bilang mereka cuma numpang berteduh bareng semalam. Lalu mereka dipertemukan dengan kepala vihara. Ia mengaku telah berumur 276 tahun. Wow. Biksu Lauren berkata, di saat ini telah berumur 276 tahun. Gokong aja ngeledek. Ya, dia kan memang tengil. Dalam jamuan minum teh, Biksu Lauren memuji gelas tehnya. Gelas itu terbuat dari bahan mahal. Lantas ia bertanya, Tong Samcong datang jauh-jauh, apakah membawa barang bagus juga? Tong merendah dengan mengatakan tak punya apa-apa. Adapun harta karunnya masih jauh, baru mau dijemput. Gokong yang tengil malah berkata jujur kalau Tong punya jubah yang bagus. Jangan mau kalah guru, pameran aja. Tapi oleh biksu senior malah ditertawain. Kalau cuma jubah, setiap biksu di sini punya selusin. Apalagi tuan guru yang mulia, 270 tahun jadi guru, lebih banyak lagi. Ya, ini sih barang loakan. Wadaw, Gokong mengajak Tong memperlihatkan jubahnya. Namun ditahan Tong, tak baik pamer-pamer harta. Akan tetapi hal ini justru membuat biksu kepala jadi penasaran. Seperti apa sih jubah itu? Gokong pun bersikeras hendak memperlihatkan pada mereka biar melunturkan kesombongannya. Lalu dibukalah jubah itu dan wow, semua mata terbelalak. Silau men, cantik nian. Nggak ada sebelumnya jubah yang berlapiskan emas seperti ini. Si biksu 276 tahun meski dipapah berusaha melihatnya. Gimana? Bagus kan? Dengan mata terbelalak, biksu Lauren berpikir sesuatu. Ia pura-pura menangis. Katanya ia yang sudah renta begini, mata juga sudah kabur. Bentar lagi masuk kubur. Tak mungkin bisa melihat jubah itu di bawah sinar matahari. Sebab karena Saiba melihat dia menangis, Tong minta Gokong mendekatkan jubah itu. Meski dekat, tetap sama. Ia menawar. Kalau diperkenankan, biarlah ia membawa harta karun itu ke kamarnya. Akan ia tatap sepanjang malam. Besok pagi, janji akan dikembalikan. Tong ragu, kasih nggak ya? Oke, kasih aja. Tapi besok pagi balikin ke aku ya. Waduh, Gokong berani amat mendahului gurunya. Ia sampai tak bisa bicara. Mendengar perkataan Gokong, biksu Lauren bukan main girang. Hati-hati melihatnya. Makanya jangan berani meremehkan kami.
Di dalam kamarnya, Biksu Lauren menangis memegang jubah itu. Para murid-muridnya heran kenapa juga beliau nangis, padahal jubah sudah di depan matanya. Dia kata jubah itu luar biasa. 276 tahun umurnya belum pernah melihat jubah semewah ini. Dan ia kesal kenapa bukan dia pemiliknya, tapi Tong. Murid-muridnya bilang beliau masih bisa meminjamnya lagi kok besok pagi. Pasti Tong bersedia. Jawabnya, walaupun sebulan lagi atau setahun lagi, tetap harus dikembalikan. Ia mau selamanya. Waduh, gawat juga nih biksu. Ada niatan gak baik di otaknya. Pak tua, sadarlah. Salah seorang muridnya merasa iba pada guru mereka. Dia ada usul melenyapkan Tong dan muridnya yang tengil itu dengan cara menyewa orang luar. Cuma cara ini terlalu ekstrim. Ada cara yang lebih halus. Biksu yang lainnya usul buat saja seolah-olah kecelakaan, yakni kejadian kebakaran. Dengan alasan mereka terledor gak jaga api. Si biksu kepala setuju. Yang penting besok jubah ini bisa jadi miliknya. Lantas aksi pun dilancarkan. Kebetulan Gokong yang gak bisa tidur mencium gelagat kurang sehat ini. Ia curiga ada apa para biksu itu berkeliaran malam-malam begini. Sekarang ia baru nyadar kenapa gurunya gak mau memamerkan jubah itu. Gokong pun menyelinap keluar kamar. Sementara para biksu meletakkan tumpukan kayu di depan kamar Tong Samcong. Niat mereka benar serius. Sin berpindah ke Istana Langit. Pasukan penjaga gerbang selatan bertanya ada apa Tuan Suci datang kemari. Kan dia ada tugas ke barat. Gokong jelaskan saat ini gurunya dalam bahaya. Ada orang jahat hendak membakarnya. Untuk itu, ia datang kemari minta bantuan. Ia dibekali pelindung api, lalu balik lagi ke state. Dengan pelindung api itu, Tong dibuat senyenyak mungkin. Aksi pembakaran pun dimulai. Maka sekejap saja api telah menjalar ke atap rumah. Kalian mau bermain api? Nih, terima. Api berpindah ke semua rumah yang ada di sana, kecuali ruang Biksu Lauren. Kebakaran yang besar dirasakan hingga ke Gua Iblis. Lantas, dengan niat membantu, Raja Iblis Gunung berangkat. Setibanya di lokasi, ia melihat ada sebuah bangunan yang tak terbakar. Ia pun mengintip. Alangkah kagetnya, ternyata di dalam ada seorang biksu yang tengah asik menikmati jubah menyelimuti pundaknya. Yang menarik tentu saja jubah harta karun itu. Sebelumnya, ia belum pernah melihat jubah sebagus itu. Di sisi lain, Gokong mengembalikan pelindung api milik dewa penjaga gerbang. Keesokan harinya, Tong tentu saja bingung. Ini mimpi apa nyata? Apa yang terjadi tadi malam? Sampai ia tak mengetahui. Gokong jelaskan semalam murid-murid Biksu Lauren membakar ini semua. Aku cuma bantu pakai angin aja. Hah? Tong kesel, kok pakai angin sih? Seharusnya api dihapus pakai air. Ih, salah lagi. Gimana sih? Permasalahannya sekarang di mana jubah harta karun? Mereka coba mencari. Mereka diajak ke kediaman Biksu Lauren. Menurutnya, jubah hilang. Kini double bencana yang didapat. Sudahlah jubah hilang, vihara terbakar. Oh nasib. Pak tua, kan udah dibilangin jangan serakah. Udahlah, udah tua. Bisanya nangis lagi. Oleh karena rasa malu yang amat sangat, ia lalu membenturkan kepalanya ke tiang dan KO. Ini semua salahmu kok. Aku lagi. Hehe, maaf. Menurut biksu senior, di gunung ada iblis hitam penunggu gunung. Bisa jadi ia yang mengambil jubah itu. Berdasarkan info itu, Gokong berangkat ke sana. Iblis Raja Gunung marah besar ada makhluk yang coba mengusik kerajaannya. Oh, aku cuma mau jubah. Balikin. Jubah tak ada di sini, ya kan? Ya, kau malu kan pada anak buahmu telah mencuri jubah. Berdebah. Monyet, kau siapa? Baik, memang aku yang ambil. Kamu apa? Gitu kayak dari tadi. Perkenalkan, aku pria 500 tahun yang lalu melawan Kaisar, melawan Buddha, bertubuh logam, bermata api, Sun Gokong. Jelas? Setelah tahu siapa Gokong, pertarungan pun berlanjut. Teng. Nih, rasakan. Kurang ajar. Nih, lihat. Ya, pusing. Baiklah, nih. Ketawalah. Pantatku. Sialan kau monyet, menusuk pantatku. Iblis Gunung Hitam masuk ke dalam rumahnya dan Gokong merasa lapar lalu balik cari makanan buat mengganjal perutnya. Ada-ada aja Gokong. Setelah kenyang, ia berangkat lagi. Tapi sebelum itu, biksu senior sempat cerita. Sesungguhnya Biksu Lauren bisa berumur panjang karena sering ngumpul dengan Iblis Gunung Hitam. Balik ke gua Iblis Gunung Hitam, anak buahnya lapor bahwa Lauren ingin menemuinya. Suruh dia masuk. Baik. Biksu Lauren disambut hangat. Setelah berbincang-bincang panjang lebar, Iblis Hitam mengeluarkan sebuah jubah harta karun. Sayangnya, kedok Gokong terbongkar. Ia menyamar jadi Lauren. Dikatakan anak buah Iblis Hitam, kalau tadi malam Lauren telah berpulang. Yang ini palsu. Kurang ajar. Siapa kau? Cing. Aku Gokong. Sialan nih. Ting-bo. Stop. Lihat matahari akan menghilang. Jangan lari.
Gokong merasa kesulitan menangkap iblis ini, lalu ia mendatangi Dewi Kuan Im minta bantuan buat menangkap monster itu agar jubah gurunya bisa kembali. Di sana ia mendapat wejangan dari Dewi. Semua ini adalah kesalahan dia. Kenapa juga meniup angin? Gokong memohon banget Dewi mau ikut menangkap siluman itu, sedangkan ia sudah dilarang menghilangkan nyawa orang lagi, atau dia dibacakan mantra paman yang mendesak. Pusing lagi deh pala aktor. Kasihan melihat Gokong, Dewi setuju menemaninya menangkap monster itu, tapi hormati gurumu. Baik, tapi kenapa penampilan Dewi beda? Nggak, nih, cling. Perjalanan pertama, Gokong bertemu dengan teman iblis hitam yang hendak mengantar obat. Kemudian Gokong meng-KO-nya, lalu ia menyamar jadi orang tersebut agar bisa masuk ke gua iblis hitam. Nyatanya bisa, ia disambut hangat. Lantas saatnya memakan obat panjang umur. Dan apa yang terjadi? Au! Ihi! Perutnya panas. Aduh, panas, panas. Monyet sialan. Kau kira aku siapa? Celing. Oh, Dewi. Ampun. Dewi memasang gelang ke kepalanya. Sekarang ia tak bisa berlaku curang lagi. Tapi di luar gua, ia kembali memanas melihat Gokong. Terpaksa Dewi membaca mantra paman yang mendesak. Kejadiannya sama seperti Gokong. Kepalanya dibenturkan ke sana kemari. Dewi bertanya, apakah ia sudah insaf? Ampun Dewi, ampun. Gokong turun hendak main pukul aja. Gokong diberitahu bahwa bencana ini tak lepas dari ulahnya. Ups, sorry. Akhirnya dengan takluknya iblis hitam, jubah Tong pun kembali. Dewi pesan, jaga Tong, jangan membantahnya. Perjalanan ke barat dilanjutkan. Di tengah perjalanan, mereka berjumpa dengan seorang pemuda namanya Chow Tai, seorang pelayan Tuan Tai Chong. Maksud awal cuma ingin tanya arah. Lalu pemuda itu cerita di rumah tuannya ada seorang anak perempuan, Tui Lai namanya, berusia 20 tahun. 3 tahun lalu dibawa kabur oleh iblis. Ia disuruh mencari orang berbakat. Mereka lantas dibawa ke rumah tuannya. Tuan Tai Choi cerita kalau putrinya menikah dengan seorang lelaki gagah. Semula pernikahannya baik-baik aja. Orangnya rajin bekerja, sesuai pula dengan nafsu makannya. Suatu malam, tak sengaja mereka sekeluarga melihat wujud lain dari sang suami, sehingga istrinya lari ketakutan karena seisi desa sudah tahu kalau ia adalah babi. Kini ia berubah jadi kasar. Oleh karena itu, Tuan Choi mencari orang yang bisa menangkap siluman. Oh, serahkan pada saya, nanti malam kita tangkap. Malam harinya, dengan diantar Tuan Choi, Gokong diberitahu, ini tempatnya. Mata Tuan Choi terbelalak melihat cara Gokong membuka pintu. Di dalam rumah itu, Tuan sangat terharu bisa menemukan anak gadisnya yang telah hilang 3 tahun lebih. Menurut Tui Lan, biasanya ia larut malam baru balik. Oke lah, Gokong atur siasat. Mereka semua disuruh pergi, tinggalkan dia sendiri di sini. Sebelum pergi, Tui Lan minta jangan bungkus suaminya. Biarpun jahat, ia tetap suami. Aksi dimulai. Gokong berhias bak Tui Lan, siap menanti di pembaringan. Tibalah kepulangan si babi. Di saat hendak mencumbu istrinya, Gokong menjentikkan jari dan cukup membuatnya terbang, menimpa pengapian. Haya, pantatku! Bersambung.